Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas persiapan ujian akhir semester Fisika kelas 12 MIPA bagian kedua. Sebuah rangkaian seri mempunyai resistor 300 ohm, kapasitor 0,5 mikrofarad dan induktor 60 mH dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik V sama dengan 500 sin 10.000 T volt. Maka hitunglah besar impedansi. Diketahui R-nya 300 ohm, kapasitornya L-nya dulu 60 mH sama dengan 60 kali 10 pangkat negatif 3 Henry. C-nya sama dengan 0,5 mikrofarad diubah ke farad, ini satuannya farad ya, bukan C. 0,5 kali 10 pangkat negatif 6. V sama dengan 500 sin 10.000 T volt. V max-nya sama dengan 500. V dari mana? Persamaan ini tadi, ini 500 ini adalah V maksimumnya, sementara yang 10.000 ini adalah nilai omega atau kecepatan sudutnya. Satuannya radian per sekon. Yang ditanya Z. Z itu adalah impedansi. Kita cari dulu Excel-nya, rumusnya omega kali L 10.000 kali 60 kali 10 pangkat negatif 3, hasilnya 600 ohm. XC nya sama dengan 1 per omega kali C, itu sama dengan 1 per 10.000 kali 0,5 kali 10 pangkat negatif 6, sama dengan 1 per 0,5 kali 0, itu artinya setengah, 0,5 kali 10.000, 5.000 dikalikan 10 pangkat negatif 6. 5.000 itu kan 5 kali 10 pangkat 3 kali lagi 10 pangkat negatif 6, jadi hasilnya 5 kali 10 pangkat negatif 3. 10 pangkat negatif 3 ini dipindahkan ke atas jadi 10 pangkat 3 atau pangkatnya menjadi positif. 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. 1000 bagi 5 hasilnya 200 ohm. Maka Z nya sama dengan akar R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat sama dengan 300 kuadrat tambah 600 kurang 200 di pangkat 2. Z sama dengan akar 300 pangkat 2 tambah 400 pangkat 2 sama dengan akar 90.000 tambah 160.000 sama dengan akar 250.000. Diakarkan itu nilainya 50 ohm. Bagaimana prinsip kerja elektroskop? Jelaskan. Elektroskop bekerja berdasarkan prinsip induksi listrik. Dengan menggosok suatu benda maka akan memperoleh muatan listrik. Selain itu, muatan listrik juga dapat diperoleh dengan cara menyentuhkan benda yang non bermuatan dengan yang bermuatan. Jadi seperti ini pada gambar, kalau terjadi gaya menarik katupnya itu akan menyatu, sementara kalau terjadi gaya menolak katupnya akan terbuka. Kumparan dengan 10 lilitan mengalami perubahan fluks magnetik dengan persamaan Pi sama dengan 0,2 T pangkat 4 sama dengan 0,4 T pangkat 3 tambah 0,6 T pangkat 2 tambah 0,8 T sama dengan tambah 1 sama dengan Pi dalam satuan Weber dan T dalam satuan sekon. Hitunglah besar GGL induksi saat T sama dengan 1 sekon. Diketahui N ini banyaknya lilitan, 100 lilitan. Ini maaf, ini yang di soal ini kita ganti N nya itu adalah 100 lilitan. Pi nya sama dengan 0,2 T pangkat 4 tambah 0,4 T pangkat 3 tambah 0,6 T pangkat 2 tambah 0,8 T tambah 1 satuannya Weber. T nya itu sama dengan 1, waktunya ditanya epsilon. Epsilon ini adalah GGL induksi. Dan rumusnya itu epsilon sama dengan negatif N dP per dt. dP per dt ini adalah merupakan fungsi turunan. Jadi negatif 10 d per dt, kita masukkan persamaannya tadi yang 0,2 T pangkat 4 tambah 0,4 T pangkat 3 tambah 0,6 T pangkat 2 tambah 0,8 T tambah 1.
Kalau untuk turunan, fungsi turunan itu angka yang di depan ini dikalikan dengan pangkatnya, kemudian pangkatnya dikurang 1. Seperti ini, 0,2 kali 4 itu 0,8, T-nya menjadi pangkat 3. 0,4 kali 3 hasilnya 1,2, pangkatnya yang 3 menjadi 2. 0,6 kali 2 itu 1,2, pangkatnya ini berkurang 1, maka tinggal T. 0,8 kali 1 ini 0,8, T-nya pangkat 1 kurang 1, hasilnya T pangkat 0, atau T pangkat 0 itu sama dengan 1. 0,8 kali 1 ya tetap 0,8. Yang satu ini tidak bisa diturunkan karena tidak mempunyai variabel T, sehingga epsilonnya itu sama dengan negatif 10 kali yang T nya ini kita ganti dengan angka 1 karena tadi T nya sama dengan 1 pangkat 3, ini ada 1 pangkat 2, ini 1 dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1, maka 0,8 kali 1 hasilnya 0,8, 1,2 kali 1 1,2, ini juga sama 1,2, ini 0,8. yang bagian dalam kurung ini kita jumlahkan dulu, 0,8 tambah 1,2 tambah 1,2 tambah 0,8 itu hasilnya 4, dikalikan negatif 10 hasilnya negatif 40 volt. Perhatikan gambar di bawah ini, jika AB sama dengan BC sama dengan 3 cm dan Q sama dengan 4 mikrocoulomb, maka tentukan gaya yang bekerja pada muatan di titik B. Diketahui RAB sama dengan RBC sama dengan 3 cm sama dengan cm ke meter itu dibagi 100 atau 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. K adalah konstanta Coulomb yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q nya ini sama nilainya, QA sama dengan QB sama dengan Q itu nilainya 4 mikrocoulomb atau kita ubah menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Yang ditanya adalah gaya yang bekerja pada titik B, maka FB. Kita cari dulu berapa gaya yang bekerja pada garis AB. Rumusnya FAB sama dengan K kali QA kali QB per AB kuadrat, sama dengan kita masukkan nilainya ini, nilai K nya tadi 9 kali 10 pangkat 9 kali Q nya sama nilainya 4 kali 10 pangkat negatif 6 kali 4 kali 10 pangkat negatif 6 per RAB nya tadi nilainya 3 kali 10 pangkat negatif 2 dipangkatkan 2, 9 kali 4 36 kali 4 144. Kalau seperti ini yang perpangkatan dikali itu pangkatnya ditambah 9 tambah negatif 3, 9 tambah negatif 6 itu 3, tambah lagi negatif 6 hasilnya negatif 3 per 3 pangkat 2 itu 9, pangkat dipangkatkan pangkatnya dikali negatif 2 kali 2 adalah 10 pangkat negatif 4, 144 dibagi 9 itu hasilnya 16, 10 pangkat negatif 3 per 10 pangkat negatif 4 ini dipindahkan ke atas atau pangkatnya dikurang, negatif 3 kurang negatif 4 hasilnya 1, 16 kali 10 hasilnya 160. Gaya BC atau FBC itu sama dengan nilainya FAB, hasilnya 160 Newton. Jadi gaya yang bekerja pada titik B, F atau FB sama dengan akar FAB kuadrat tambah FBC kuadrat tambah 2 FAB kali FBC kali kosinus theta. Sudut tetanya itu tadi 90 derajat karena dia tegak lurus. Akar 160 kuadrat tambah 160 kuadrat tambah 2 kali 160 kali 160 cos 90. Nilai cos 90 ini sama dengan 0. Jadi keseluruhan perkalian ini hasilnya 0. Tinggal yang ditambah cuma yang ini aja, 160 kuadrat 25.600 tambah 25.600 hasilnya 51.200, diakarkan hasilnya 226,27 Newton. Sebuah toroida terdiri dari 200 lilitan. Besar induksi magnet di pusat toroida adalah 4 mikrotesla. Jika jari-jari toroida 50 cm, hitunglah besar arus yang dialirkan pada toroida. Diketahui N-nya sama dengan 200 lilitan, B-nya sama dengan 4 mikrotesla atau sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla.
Yang A sama dengan 50 cm diubah ke meter itu 0,5, mikronol itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Ini merupakan ketetapan atau konstanta. Yang ditanya adalah kuat arus, lambangnya I. I itu sama dengan 2pi per B kali A per mikronol kali N. 2pi kali 4 kali 10 pangkat negatif 6 kali 0,5 per 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali 200 sama dengan yang pi dengan pi nya atau 2pi bagi 4pi itu yang di atas 1 yang di bawah 2. Ini dikalikan 1 kali 4 kali setengah, 0,5 itu artinya setengah, hasilnya 2 kali 10 pangkat negatif 6 per di sini tadi 2 kali 200 400 kali 10 pangkat negatif 7. 2 bagi 400 0,005, 10 pangkat negatif 6 dibagi 10 pangkat negatif 7, pangkatnya ini dikurang negatif 6 kurang negatif 7, hasilnya 1 atau 10, hasilnya 10. Ini dikalikan 0,005 kali 10, hasilnya sama dengan 0,05 ampere. Demikianlah pembahasan kita tentang persiapan ujian akhir semester di bagian kedua ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.